sekarang tuh saya lagi berada di Rumah Hitam. Pengen tahu nih cara pembuatan tanjak, sejarahnya pembuatan tanjak di mana. Bersama dengan Rumah Hitam ada Bang Tarmizi. Nih bagus ya. Kita nanti lihat ya cara pembuatan proses pembuatan tanjak. Oke? Oke Ramasinta, sekarang kita lagi di daerah Sungai Harapan, tepatnya di Rumah Hitam. Ini di Galeri Rumah Hitam Bang Tarmizi. Kita kan pengen lihat cara pembuatan tanjak Melayu. Sebenarnya ada berapa macam sih tanjak Melayu itu? Nanti kita tanya-tanya ya. Ada kisaran dari harga berapa? Ini Bambang yang dipakai ini Jadi jenis tanjak apa nih, Bang? Balong raja. balong raja. Bagus sih Bang, kayak raja. Kayak raja ya. Raja Raja kesiangan. itu cantik Bang. Iya, bagus. Mm-mm. Oke, sudah ya. Udah, coba yang kepengenan Bang. kita beli tanya-tanya dulu. Kalau oke, harga cincai. Nah, harus bener Bambang tuh cara nah gitu. maskernya juga. Jadi dia depan tanjak tuh ini. oh, gitu. bukan yang tadinya Bang. Iya betul, tadi itu di atas telinga kanan. Ha-ha. Jadi memakai tanjak itu di atas telinga kanan, simpul ini. Nah, loh. Bukan ininya, bukan ya. Bukan, itu orang tidak paham, belum Ha-ha. tahu. Jadi itu kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan. Kenapa kanan dan kiri itu, kanan dan belakang itu. Oh, Nah ini yang betul. itu yang betul ya. Ini yang betul. Coba Bang lagi Bang. Dorong, dorong. Jadi bukannya yang di depannya yang itu, tapi ternyata gitu cara Orang banyak memakainya. pakai seperti ini kan? Ha. Itu salah. Oh, salah. Jadi dalam situasi baik-baik saja, Mm-mm. tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada pertikaian, Mm-mm. dia memakai seperti ini. Ha. Jadi di suatu tempat, umpamanya di gelanggang kah, atau di terminal kah, atau di keramaian di mana, ketika Melayu marah dan dia tidak mau berunding lagi, dia tidak perlu pembicaraan lagi, dia akan pusing begini. Dia tuh sudah marah. Oh. Dia sudah Posisi marah. pun menandakan. Ini sudah marah. Oh, gitu. Oh, itu marah artinya. Marah. Jadi dulu kalau perang, Mm-mm. askar Melayu, kerajaan Melayu dulu, ketika perang, tanjak seperti ini semua. Marah berarti ya? Ya, perang, Hmm. marah. Jadi kemarahan itu sesuatu yang buruk, Iya. sesuatu yang tidak baik. Ini tidak bagus kan? Sesuatu yang tidak bagus. Marah itu tidak bagus. Nah, contohnya, yang bagus itu beda kan? Bagus kan? Nah, macam itulah. Itu biasanya dulu dipakai sama Dulu ini penanda. Oh ini orang dari mana tuh tahu kita dari tanjaknya. oh gitu. Nah, salah satu penanda. Kemudian juga ya pakaian laki-laki Melayu lah. Penanda orang Melayu itu tanjak. Laki-laki Melayu penandanya tanjak. Nah, tanjak ini jantan dan bijak. Jantan. Bang, coba ada berapa macam sih tanjak Kalau aslinya itu? tanjak itu banyak sekali namanya, bahkan saya sendiri pun tidak hafal semua. Nah, jadi tanjak itu ada namanya tanjak warisan. Mm-mm. Tanjak warisan itu kan kawan yang bergerak di ATN namanya. ATN? Ahlul Tanjak Nusantara. Mereka mempertahankan tanjak-tanjak warisan. Sebenarnya tanjak ini semua warisan. Mm-mm. Ya, warisan dari leluhur dulu. Hanya ada yang kekinian kita coba melakukan terobosan dengan membuat tanjak ini lebih simpel, lebih mudah dipakai. Kalau tanjak warisan itu dia simpulnya itu ada beberapa jenis namanya dan dia tidak dijahit. Ini tuh dijahit ya? Ini dijahit. Oh, ini jahit. Ya, dia tidak dijahit. Kalau tanjak yang asli itu dia tidak dijahit. Jadi dulu lelaki Melayu dulu dia mahir melipat sendiri untuk pakaian Oh, dia. bisa tegak begitu gitu? Pakai apa? Dia ada pengeras, ada kain pengeras. Jadi tanjak warisan itu macam-macam. Ada namanya takur tukang besi, ada balong ada elang menyongsong angin, ada ayam patah kepak, ada Bugis tak balik, ada semangat Bugis, macam-macam, banyak sekali. Saya pun sampai tidak hafal nama-nama itu, tapi bukunya ada, panduan kita ada. Nah, jadi mengingat tidak banyak yang tidak kita ada mahkota alam lagi, ada balong gajah, macam-macam namanya, ramai sekali. Dendam tak sudah. Nah,
Nah, jenis ini Nah, ini mungkin bisa disebutkan satu-satu. Ini jenis ini jenis dendam tak sudah. dendam tak sudah. Dendam tak sudah. Jadi dendam tak sudah ini makna dia bukan sesuatu yang negatif. Tapi dendam tak sudah ini dimaknai tak pernah putus asa, selalu semangat, optimis. Itu makna dia dendam tak sudah. Sama dengan dalam sastra-sastra Melayu disebut rindu dendam. Macam mana rindu dendam? Rindu tapi dendam ya. Bukan rindu tapi dendam. Rindu dendam itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Oh, gitu. Bukan rindu tapi dendam, bukan begitu. Rindu dendam. Rindu dendam. Rindu yang luar biasa. Bukan rindu biasa gitu. Jadi rindu dendam itu rindu yang luar biasa. Obatnya hanya jumpa saja. Kalau tak jumpa tak ada obatnya. Nah, itu yang namanya rindu dendam. Rindu dendam. Nah, ya kan? Kalau ini bang, ini apa? Nah, kalau ini jenisnya pendek ini bang ya. ini jenisnya perahu kelana. Perahu kelana. Tapi dia nggak ada di sini ya. Jadi ini Perahu kelana. tempat pakainya. Nah, dia bisa berkelana. Oh. Layarnya terkembang. Jadi ada arti nih, boleh Boleh turun, boleh boleh dibuka. Oh, gitu. Layarnya berkembang, ya berkelana lah. Ya. Banyak nama tanjak itu banyak. Yang itu kok itu beda sendiri, bukan dari motif kain itu. Ini inilah kerja-kerja kreatif, kerja kebudayaan itu adalah kerja yang dinamis, tidak statis, diam. Dulu bahan sangat terbatas, kalau sekarang bahan banyak. Jadi ini kebanggaan pula bagi askar hari ini. Tentara-tentara kan kalau dia pakai begini kan seronok dia. Coba bayangkan baris dalam satu majelis saya membayangkan ketika tentara itu berbaris memakai tanjak seperti ini semua dalam 200, 300 sampai 1000 orang. Alangkah Gagah. seronok gagahnya. Tapi berarti pakaiannya Tapi tidak pakaian harus yang resmi meninggal. itu? Ya. Iya. Oh ya. Dengan pakaian loreng ini. Oh, oke. Alangkah gagahnya gitu. Bang, coba nih bang, ini kok kayak tinggi banget gitu loh. Ini ada kain sampingnya sama dengan ini. Oh. Dia ada lengkap dengan kain samping namanya. Satu set. Oke. Ah. Apalagi ya? Berarti yang paling di bawah itu yang ini bukan tadi? Enggak. Yang paling tidak ada yang di bawah. Enggak, Semuanya sama. Semuanya memiliki satu filosofi, memuliakan kepala. Oh, gitu. Jadi filosofi yang paling utama tanjak itu adalah memuliakan kepala. Memuliakan kepala itu baik dari segi fisikal, ini kepala kita harus kita jaga. Dari benturan, dari panas, dari apa, itu secara fisik. Tapi yang lebih penting lagi itu tidak fisikalnya itu sebenarnya. Yang lebih penting itu isinya ini. Isi kepalanya ya? Jangan bertanjak aja isi kepala tak terbawa gitu. Isi kepala tak terlingkar, tak terjaga gitu. Bertanjak tapi isi kepala tak terjaga. Nak ngambil punya orang juga, nak mau menyakiti orang juga, nak apa juga gitu. Nah, jangan begitu. Di sini bang ada berapa model? Yang ada sama kita sekarang ada Balong Raja, ada Laksmana, ada Dendam Tak Sudah, ada Mahkota Alam, ada Takur Tukang Besi, ada Nakoda Trong, ada Semangat Bugis. Semangat Bugis. Ini saya nak tengokkan contoh satu tanjak warisan. Oke. Ini Mahkota Alam. Dan ini tidak ada jahit, semuanya main keahlian lipat. Nah, jadi simpulnya juga main ikat. Nah, jadi ini kalau ini lepas, orang yang punya itu tak mungkin dia bisa memperbaiki. Ya. Umpamanya ini saya jual, dibawa orang, kemudian lepas atau dia simpulnya tidak pas dengan kepala dia, dia nak bongkar, dia nak pasang lagi, tentu akan sulit. Dia tidak akan bisa gitu. Jadi harus dibawa ke ahlinya juga. Bawa lagi ke ahlinya. Jadi makanya kita siasati dengan membuat simpul-simpul kreasi. Permanen gitu. Permanen. Jadi dia tinggal geser-geser seperti ini ya. Ini kan simpulnya bisa bergeser sendiri, bisa besar kecil tanpa harus membongkar. Jadi semua kepala bisa pakai. Itulah kerja-kerja kreatif kebudayaan. Jadi apa yang ditinggalkan itu tidak kita makan mentah-mentah begitu saja, tidak copy paste begitu saja. Kalau copy paste begitu saja, saya kira itu bukan kerja kebudayaan. Jadi kerja kebudayaan itu adalah selain mengetahui, menjaga yang warisan itu juga kita harus bisa melakukan ubah suai tanpa merusak, tanpa menghilangkan nilai-nilainya. Tapi sebagian kaum tentu ada juga yang tidak terima, itu sah-sah saja. Ini orang biasa bisa pakai apa? Bisa. Bisa, semuanya bisa. Ada nggak orang-orang yang khusus aja yang harus pakai seperti apa? Kalau orang-orang khusus, kalau zaman dahulu, zaman kerajaan itu, zaman-zaman kesultanan dulu yang menandakan itu kalau yang
petinggi kerajaan, dia ini simpul ini di sebelah kiri, yang ini di sebelah kiri, jadi menanjaknya ke kanan. Kalau orang umum, orang masyarakat biasa, dia simpul di kanan menanjak ke kiri. Itulah yang menandakan ini kalau di tempat keramaian di mana-mana nampak simpulnya di kiri, berarti itu orang istana. Apakah jabatan dia apa, itu kita tidak tahu, tapi dia itu sudah tahu, masyarakat sudah tahu itu orang istana. Kita harus pesan apa itu sebenarnya? Jadi kalau orang awam seperti itu, orang masyarakat biasa, simpulnya di kanan, menanjak ke kiri. Nah, itu aja. Kalau misalnya yang dipakai Pak Wali, Pak Wawa, Pak Sekarang sama saja. sama aja. Sekarang sama saja. Sekarang rata-rata sudah di kanan, tidak lagi seperti itu. Sekarang umumnya sudah di kanan karena di kanan itu jauh lebih sanggam namanya, lebih gagah. Ini tadi Ini mahkota alam. mahkota alam. Ini simpulnya juga mestinya seperti ini. Aslinya. Ini kita buat seperti ini untuk siapapun bisa pakai. Jadi dia ketika besar kepala, kecil kepala, dia bisa segala sendiri. Nah, ini pun belum jadi, ini masih di pentul, belum dijahit. Satu tanjak itu membutuhkan waktu berapa lama? Proses produksi satu tanjak itu dari mulai pemotongan kain sampai jadi itu makan waktu lebih kurang 40 sampai 50 menit. Oh, sebentar aja, boleh dong dipraktekkan. Boleh potong kain. Yuk kita lihat gitu. Yuk, Bang. Disetrika dulu nih, disetrika dengan alas yang sangat spesial ya. Ada purinya nih. Oh, harus dialas ya Bang ya? Ya, ini yang kain kerasnya ini dia mengandung lem, tapi lem itu lengket ketika dia setrika. Kalau tidak disetrika dia tidak lengket. Dia mengandung lem. Pak, kalau rumah hitam ini menerima ini juga nggak sih servis? Servis Tapi banyak ya? banyak tanjak yang saya servis. Seperti apa tuh Makanya kerusakannya? bengkel tanjak rumah hitam namanya. Biasanya yang rusak tuh apa tuh mereka tuh? Banyak yang datang yang selama ini terutama dari Maandam. Ada mereka pernah buat tanjak siapa gitu kita tidak tahu. Itu lipatan-lipatan itu dilem, tidak dijahit. Jadi mereka begitu kenal dengan tanjak produk rumah hitam, akhirnya mereka bawa tanjak-tanjak yang sudah pernah mereka miliki itu. Jadi lemnya itu kita bongkar, kita buat ulang lagi, kita jadikan lagi. Tidak ada kandungan lem lagi, itu semua dijahit. Jadi dikasih lapisan lagi ya untuk mengeraskan bagian puncaknya Bang ya. Puncak karangannya. Karangan. Oke Mas Intan, sekarang saatnya menjahit. Nah, akan dibentuk tadi pola, menggunting, gosok dulu gitu ya, terus dijahit.
ya. Terus 4. Nah, menekan ini kerjaan Sultan nih. Oh Sultan, kerja juga dia Sultan, hebat lah. Satu hari dia saya kasih, kalau lagi banyak kerjaan, satu hari saya kasih dia membuat 20 paling banyak. Itu yang lain buat kerja sekolah. Jadi 20 itu dia bisa selesaikan dalam 1 jam saja selesai. Jadi dia gaji 200.000. Weh, Sultan luar biasa, sesuai dengan namanya Sultan ya. Dapat gaji itu dari papanya. Oke, oh digituin aja. Bisa nggak bang? Udah lupa saya. Bisa nggak? Ya, Bang, Bang, udah hebat. Mengunci sementara pentul dijahit. Berarti dijahitnya pakai tangan ya itu ya bang? Ini nanti posisi simpulin dia tangan, tapi posisi lipatan dia mesin. Ini fungsinya untuk mempres saja. Disisip, jadilah dia tanja. Ini tanja apa namanya bang? Balong raja bisa. Balong raja. Tidak bisa. Pot bukan sembarang pot. Nah. Luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Tali itu bentuknya seperti apa? Rata-rata seperti ini. Oh ini ya? Dendam sudah sama Dendam tak sudah untuk pasukan pernikahan. Yang 400.000 rupiah. Jahit lagi. Oh jadi. Oke. Saya mau sampai jadi kan? Iya banget deh. Kepala tidak terasa ringan sekali. Burung putih terbangnya pagi, mati ditembak, mati ditembak si hululah bala. Aduh
dan hingga ranting tak ada. Aduhai, memang pedihnya bercerai kasih. Jadi begini, saya ini kan seniman. Dengan komunitas seni Rumah Hitam, kita selalu berkarya berangkat dari nilai-nilai kebudayaan dalam bentuk pertunjukan-pertunjukan seni. Saya juga sebagai penyair, saya juga menulis, menyikapi berbagai persoalan yang ada di sekitar saya, baik yang dekat maupun yang jauh, menjadi karya-karya sastra, baik cerpen, puisi, esai, kolom budaya, dan segala macam. Naskah teater juga. Jadi kemudian dalam proses berjalan, saya melihat perlunya mengangkat kasanah budaya ini. Tanjak ini produk kebudayaan, ya, produk kebudayaan Melayu. Kebudayaan itu adalah berasal dari kata budi dan daya, kekuatan akal pikiran manusia. Jadi leluhur kita Melayu dulu berpikir kepala ini perlu dijaga, kepala ini perlu dilindungi, baik secara fisik, terutama sekali melindungi isi kepala itu. Nah, ini yang perlu sekali, yang paling selalu saya tekankan, melindungi isi kepala itu, pikiran, agar tidak berpikir yang buruk-buruk, berpikirlah yang baik-baik untuk kemaslahatan, itu sebenarnya. Alhamdulillah ini menjadi satu basis usaha yang semula hanya senang-senang, hobi-hobi. Jadi saya pikir ini sudah layak menjadi satu basis usaha, jadi UKM lah. Dan mempekerjakan, saya panggil beberapa warga terdekat, ibu-ibu, kemudian beberapa rekanan tukang jahit, saya ajak kolaborasi, kerjasama, karena saya tidak bisa tangani sendiri. Akhirnya saya ajarkan dasar memotong seperti apa, kemudian menjahit seperti apa. Kemudian kepada ibu-ibu sekitar lingkungan sini, mereka kerjanya memotong, baik memotong kain kerasnya maupun memotong kain memotong kain songketnya atau kain polos, dia kalau misalnya kain hitam gitu. Nah, menyetrika seperti yang saya lakukan tadi ya. Nah, itu mereka datang sini bawa pulang, selesai hantar lagi sini, selesai hantar lagi sini, terus proses itu berjalan. Tahapan-tahapan kerjanya berjalan, sehingga saya pada saat itu hanya kerja melipat saja. Jadi sudah sampai kepada tahapan yang tadi mulai melipat, itulah pekerjaan saya. Kemudian setelah saya lipat, ada lagi tenaga yang menjahit, yang sudah kita ajarkan standar jahitnya seperti apa. Memang orang tukang jahit. Nah, berkembang terus, kita pun naikkan menjadi, kita juga semula produksi tanjak saja, kemudian saya mulai buat kain sampin juga ya, seperti ini ya. Nah, ini kain sampin biasa ya, seperti ini. Kemudian kita buat baju juga, kain sampin juga ada yang seperti ini. Nah, ini jenisnya Laksmana melamar. Oh, jadi khusus untuk melamar? Bukan, namanya saja, tidak untuk namanya melamar. saja. Nah, kita buat juga baju-baju Melayu, ya, baju-baju yang berangkat dari dasar baju Melayu ya, tapi sudah kita modifikasi menjadi baju kekinian yang lebih casual ya, yang bisa dipakai kemana-mana, ke pesta, ke mall, kemana-mana. Nah, kita buat seperti itu. Dan ini biasanya kita lengkapi dengan tanjak yang motifnya sama dengan ini. Ya, kita lengkapi dengan tanjak dari satu set. Mau pakai lepis pun bisa. Kalau sudah seperti ini kan, Ya. mau pakai lepis pun bisa, mau ke mall bisa, mau ke tempat hajatan bisa, mau ke masjid bisa, kemana-mana bisa. Jadi juga lengkap dengan tanjak yang semotif dengan ini. Tapi ada paduan dengan kain hitam juga tanjaknya, tidak full songket. Bang, kenapa warnanya hitam semua, mentang-mentang rumah hitam? Ini sampel. Sampel ini baju yang terpakai sama saya. Oh, oke. Baju pakaian saya sebenarnya untuk sampel. Jadi kalau orang datang kita ukur badan, baru kita produksi, kita buatkan. Tidak ada yang standby. Ya. Jadi semuanya itu kita buat. Dan alhamdulillah sejauh ini bengkel tanjak rumah hitam dengan produksinya itu boleh dikatakan harganya termahal lah, termahal. Baik dibanding harga di Singapura, Malaysia atau di Tanjung Pinang, di Batam, kita yang paling mahal harga ya. Dan itu karena mahal itulah orang datang belanja ke sini. Kenapa tuh, Bang? Itu yang saya bilang, harga saya mahal. Terus customer saya bilang harga saya mahal. Tapi bisa dibuktikan, bisa dianukan, bisa dipertanggungjawabkan kualitinya gitu, kualiti produksi. Kemudian di kepala juga terasa ringan. Dan itu adalah proses panjang yang saya lakukan untuk menemukan bahan ideal untuk tanjak ini.
bahan ideal yang membuat tanja ini lebih elegan, lebih ringan, enak dipakai, dan itu yang membuat dia mahal. Jadi kualitas itu yang membuat dia mahal. Saya membuat baju Melayu harganya mahal, tapi orang buat juga dengan saya yang sudah tahu gitu. Saya buat tanja harganya mahal, tapi orang yang sudah tahu dia tidak mau ke tempat lain. Kita mengatakan tempat lain itu bagus-bagus juga, secara kualitas bagus-bagus juga. Tapi mungkin ada hal yang berbeda dari mulai ya saya pun tidak paham juga ya. Tapi saya berusaha membuat tanja ini lebih sempurna, penjahitannya, pembuatannya, pelipatannya, itu yang saya lakukan lebih sempurna gitu. Karena ini kerja kebudayaan. Apa yang kita warisi, kita tidak hanya copy paste, kita memahami apa yang kita warisi, kemudian kita melakukan pengembangan, melakukan kajian-kajian untuk membuat tanja ini lebih elegan, lebih terpakai. Itulah kerja kebudayaan. Nah, banyak juga yang tidak sependapat, saya terima saja, karena bagi saya kerja kebudayaan itu bukan kerja copy paste gitu. Karena bagi saya ini produk kebudayaan ini harus mahal. Ini produk kebudayaan itu jangan disamakan dengan produk-produk pabrikan, produk-produk massal, itu berbeda. Ini produk kebudayaan yang memiliki akar budi yang jelas. Jadi jangan pakai topi lagi, pakai jati diri. Jadi ini memang saya tak mau buat murah. Nah, dan untuk bisa mahal itu ya kita kualitas lah.